Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang manajemen file pada sistem operasi. Topik pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama yaitu pengertian manajemen file. Selanjutnya struktur file pada sistem operasi, lalu tipe file pada sistem operasi, manfaat manajemen file, dan cara memanajemen file dengan baik. Apa sih manajemen file itu? Manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada sebuah komputer untuk mengatur serta mengorganisir file yang terdapat pada disk maupun partisi hard disk. Selanjutnya yaitu struktur file pada sistem operasi. Pada sistem operasi biasanya terdapat disk yang biasanya dinamakan oleh local disk C, dan local disk F adalah partisi dari local disk C. Di dalam local disk C dan local disk F biasanya terdapat file dan folder di dalamnya, dan di dalam folder tersebut masih ada file di dalamnya dan sebuah subfolder dari folder yang tadi, dan di dalam subfolder tersebut di dalamnya juga ada file yang tersimpan di situ. Yang selanjutnya tipe file pada sistem operasi. Yang pertama yaitu file reguler, file yang berisi informasi baik file teks dan file biner. File teks berisi baris-baris teks, sedangkan file biner adalah eksekusi baris biner dari hasil program aplikasi. Yang kedua yaitu file folder, file yang dimiliki oleh sistem operasi, biasanya berisi informasi-informasi tentang daftar file yang termasuk dalam folder tersebut. Contohnya yaitu folder Windows. Di dalam folder Windows biasanya terdapat subfolder dan file di dalam folder tersebut. Yang selanjutnya yaitu manfaat manajemen file. Yang pertama yaitu memudahkan pencarian file. Pencarian file atau data yang disimpan dalam komputer yang sudah terlihat rapi dan teratur, maka hal tersebut akan mempermudah dalam pencarian file yang disimpan dalam komputer, sehingga tidak akan lama dalam melakukan pencarian sebuah file. Yang kedua yaitu menjaga resiko kehilangan file atau data. File yang telah disimpan dalam komputer bisa saja hilang ataupun terhapus secara tidak sengaja, sehingga dapat beresiko merugikan. Tapi biasanya ada file yang dihapus, dia akan ditampung ke recycle bin dan bisa dikembalikan lagi. Selanjutnya yaitu dapat mengetahui file yang kadaluarsa. File yang ada dalam komputer bisa saja sudah tidak dipakai atau tidak diperlukan lagi dan akan memenuhi memori yang ada dalam komputer. Apabila file tersebut tidak terpakai, maka bisa saja dihapus. Karena dengan adanya manajemen file, kita dapat dengan mudah mengetahui file yang sudah tidak akan dipakai lagi. Contohnya yaitu pada gambar di kanan, image PNG, image 1 PNG, dan image 2 PNG. Image 2 PNG dibuat pada tanggal 30 September 2021 dan image 1 PNG dibuat tanggal 18 Juli 2021 dan image PNG dibuat pada tanggal 1 September 2022. Nah, di dalam file pada contoh gambar tersebut, image 1 PNG adalah file lama dan kita tidak membutuhkannya lagi, jadi kita bisa menghapusnya saja. Selanjutnya, cara manajemen file dengan baik. Yang pertama yaitu simpan data di lokasi yang sama. Dalam menyimpan file, sebaiknya disimpan dalam lokasi atau folder yang sama dengan tujuan agar file tersebut tersimpan sama dan tidak tercampur
dengan file yang lainnya. Contohnya seperti ini. Pada new folder, kita membuat subfolder dengan nama text folder, dan di text folder tadi kita beri isi yaitu dengan file yang berformat txt, dan sebaiknya tidak boleh diisi dengan format file lainnya. Selanjutnya yaitu memisahkan penyimpanan berbagai jenis file. Dalam manajemen file, penyimpanan suatu file sebaiknya disesuaikan. Jangan sampai file gambar dengan file audio di satu lokasi yang sama. Hal ini terkadang dapat membuat seseorang menjadi pusing. Maka dari itu, pisahkan file yang memiliki format yang berbeda dengan baik. Di sini ada new folder. Kita akan membuat subfolder yang diberi nama text folder dan image folder. Dalam text folder nanti kita akan mengisinya dengan file txt saja yang berformat txt. Di dalam folder image kita hanya mengisi file yang berformat png. Selain format tersebut, disarankan untuk membuat subfolder lagi agar tidak memusingkan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu share dokumen. Share dokumen akan membantu para pengguna dalam melakukan manajemen file supaya tidak hilang dan terpencar. Share dokumen yang paling sering digunakan biasanya Google Drive dan OneDrive. Share dokumen tersebut dapat memudahkan siapapun untuk menyimpan maupun mengupdate file dimanapun, karena melalui internet menyimpan file hingga merubah file kapanpun akan terasa mudah sekali. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.